Hai, pernah gak sih kalian lagi minum larutan penyegar cuaca lagi panas banget, terus iseng merhatiin logonya? Atau kalian lagi dengerin lagu hip hop jadul yang asik banget di telinga, tapi ngerasa nadanya kok kayak pernah denger di tempat lain ya? Oke, kita langsung bahas yang pertama, yaitu hak merek. Semua pasti tahu minuman cap kaki tiga dong. Merek legendaris asal Singapura ini udah ada dari tahun 1937 dan sekarang dikelola sama PT Kino Indonesia. Logonya tuh ikonik banget, gambar tiga kaki. Tapi tahu nggak sih, kalau logo ini tuh sebenarnya lambang resmi dan mata uang sebuah negara bernama Isle of Man. Nah, gara-gara hal ini ada seorang warga negara Inggris bernama Russell Finch yang ngegugat merek ini ke pengadilan niaga Jakarta. Dia bilang, ini logo ngejiplak lambang negara saya loh. Pihak cap kaki tiga lewat kuasa hukumnya sempat ngelawan, kata mereka. Lah, Isle of Man kan bukan negara berdaulat. Lagian, Anda ini siapa sih kok ikut campur? Tapi hukum berkata lain. Berdasarkan UU nomor 15 tahun 2001, Direktorat Jenderal emang harus nolak merek yang mirip lambang atau simbol negara lain tanpa izin tertulis. Hasil akhirnya, Mahkamah Agung menolak pembelaan mereka di awal Januari 2014 karena secara faktual logo itu memang persis banget sama lambang negara Isle of Man. Jadi gak boleh asal daftar ya. Pindah dari urusan logo minuman, kita masuk ke dunia musik yang berkaitan sama hak cipta. Ini adalah salah satu kasus plagiasi paling epik sekaligus paling persis panjang sejarah industri musik. Tahun 90-an ada rapper namanya Vanilla Ice ngerilis lagu yang judulnya Ice Ice Baby. Lagu ini langsung meledak, bahkan saking meledaknya, lagu ini jadi single hip hop pertama yang merajai tanggal lagu Billboard. Wah, gila banget gak tuh? Tapi pas orang-orang denger intro lagunya, mereka kayak, loh, ini kok mirip banget sama lagu Under Pressure punya band rock legendaris Queen dan David Bowie ya? Kritikus musik pun sampai dibikin bingung dan juga sempat mikir, ini si Vanilla Ice udah minta izin belum sih? Jawaban doi apa? Ya, betul sekali. Belum izin. Pas diancam mau dibawa ke pengadilan sama tim hukum Queen dan David Bowie, kubu Vanilla Ice ngelesnya kocak. Katanya, kita nggak nyuri kok. Cuma gak sadar aja sih pas ngambil sampel lagunya. Ya kali gak sadar sampai persis banget begitu kan. Jelas aja pihak Queen gak terima. Akhirnya kasus ini diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Vanilla Ice harus bayar ganti rugi hak cipta sebesar 4 juta US dollar atau sekitar puluhan miliar rupiah. Plus wajib nyantumin nama Queen dan David Bowie di kredit lagunya. Setelah kasus itu, nama Vanilla Ice langsung tenggelam. Ini kalau disangkutin ke undang-undang yang berkaitan sama hak cipta, Vanilla Ice bisa kena tuntut sama pihak Queen pakai UU nomor 28 tahun 2014. Undang-undang ini isinya buat melindungi karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Juga UU ini memberikan si pencipta dua jenis hak eksklusif,
Yang pertama itu hak ekonomi, yang berkaitan sama pendapatan hak ekonomi dari karya yang dibikin. Dan yang kedua itu hak moral, yang berkaitan sama nama pencipta karyanya. Ini bakal melekat terus dan harus nyantumin nama si pencipta kalau karyanya mau dipakai, dan juga harus izin dulu biar nggak ada perubahan atau penyalahgunaan karya. Nah, dari dua kasus tadi kita bisa belajar kalau ide, karya kreatif, logo, sampai lagu itu ada perlindungan hukumnya. Mau kalian sengaja atau emang nggak tahu, kalau udah menyangkut hak merek atau hak cipta milik orang lain, urusannya bisa panjang dan mahal banget. Jadi, yuk, lebih menghargai karya orang lain dan mulai bikin karya yang benar-benar orisinal. Saya Vincent Suryadiananta, thank you udah menonton dan sampai jumpa.